warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji uji kinerja, saya Sinta Febriani, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022, Pendidikan Tata Busana di Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja pada materi kerajinan limbah lunak mata pelajaran prakarya kelas 7 di SMPN Negeri 2 Karawang Timur dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Enjoy every minute in your life. Don't wait for something outside of yourself to make you happy in the future. Happy in the future. Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa agar pelajaran ini menjadi lebih berkah dan barokah ya. Oke, Bagja, silahkan pimpin doa. Jika baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pelajaran apa hari ini? Prakarya. Prakarya. Kita nyanyikan dulu Indonesia Raya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap negara. Silahkan untuk berdiri. Sekarang Ibu absen. Alivia. Andini. Bagja. Hadir. Hari ini kita belajar tentang kerajinan bahan limbah lunak. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Siap. Coba lihat kiri, kanan, bawah. Apakah masih ada sampah? Ada? Ada. Alhamdulillah. Berarti benar-benar sudah siap. Oke, ya. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, kalian nanti dapat menelaah jenis-jenis kerajinan dari bahan limbah lunak. Yang kedua, dapat menganalisis mulai dari sifat, bahan, teknik, dan proses pembuatan kerajinan limbah lunak. Yang ketiga, dapat menuangkan hasil karya analisis kalian ke dalam bentuk poster, baik digital maupun non-digital sesuai dengan bakat dan minat kalian. Masih ingat dengan materi minggu yang lalu? Masih. Tentang apa? Kerajinan? Kerajinan serat ya. Lupa-lupa ingat Ibu. Kerajinan serat.
Apa aja yang kalian ingat di pelajaran yang lalu? Ada dari serat tumbuhan. Ya, serat itu ada dari tumbuhan, ada dari hewan. Bagus Indri, good job ya. Dari tumbuhan apa aja? Jagung, kelapa, kelapa pisang, terus nanas. Oke ya, jadi ada pelepah pisang, ada jagung, kulit jagung ya, bukan jagungnya, kulit jagung, termasuk bonggol jagung, pandan, mendong, dan sebagainya. Ya, jadi masih ingat alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar kerajinan limbah lunak. Nah, what do you see? Apa yang kalian lihat di depan? Gambar, terus apa lagi? Sampah, terus serat apa? Ya, ada kertas Bu, terus? Oke, cakep. Terus? Kain perca, iya betul. Terus? Itu tebu bukan? Yang mana? Tebu ya? Bu? Yang ini? Ini adalah kulit jagung. Kalau kulit pisang yang mana? Nah, kalau ini baru pelepah pisang. Oke, review. Ini? Bungkus makanan dan minuman. Berarti dari apa nih bungkus makanan dan minuman? Pasti. Kemudian? Pelepah pisang. Kemudian? Oke, cakep. Terus? Ya, yang kalian lihat itu adalah sampah. Nah, sekarang lihat ke depan. What do you think? Sebelum kita belajar, bermain dulu boleh? Boleh ya. What do you think artinya apa sih, Raj? Nah, apa yang kamu pikirkan dari gambar di depan? Permainannya seperti apa? Kita main TPS. Apa sih TPS itu? Tempat pembuangan sampah. Tempat pemungutan suara. Tapi yang TPS Bu Sinta bawakan bukan tempat pembuangan sampah dan juga bukan tempat pemungutan suara. Jadi apa sih Bu TPS itu? T-nya kira-kira apa? Ting. Tuh, ting ting ya. Ting berarti artinya apa? Berpikir. Kemudian P-nya kira-kira apa ya P-nya? Pir ya. Pir itu berpasangan. Punya pasangan? Punya. Punya pasangan nggak? Nah, enggak. Pelajaran Bu Sinta dikasih pasangan ya. Nah, kemudian S. S-nya apa? Share, iya. Gamenya kayak gimana Bu? Nanti Bu Sinta kasih waktu kalian untuk berpikir sendiri. 1 menit nanti tandanya kalau Bu Sinta. Itu artinya kalian sudah habis berpikirnya, ya. Nah, kasih kertas, kalian tuliskan apa yang ada di benak kalian tentang gambar yang di depan, ya. Nanti kalau udah gini lagi, harus kertasnya dikasihkan ke temannya yang di belakang. Jadi sekelompok ada berapa nih? 5 ya. Dari depan ke belakang lagi, ke belakang lagi. Oke? Siap? Siap. What do you think? Apa yang kalian pikirkan dari gambar yang di depan? Ya, langsung 1 menit aja. Nanti dibagi ke belakangnya kalau Ibu kasih ketukan. 1 orang 1 kalimat. Selesai nggak selesai harus kasih ke temannya. Oke, waktunya sudah habis untuk kalian berpikir. Nah, sekarang berpasangan walaupun duduknya sendiri-sendiri. Nanti Ibu oper dari kertas belakang, oper lagi ke depan. Diopernya sambil dibaca hasil pikiran teman-temannya. Ya, bisa? Kan dioper yang dari belakang, boleh dioper ke depan. Dibaca hasil pikiran teman-teman apa ya. Sudah sampai di depan semua? Sekarang siapa yang berani mengemukakan pendapat kelompoknya boleh angkat tangan. Oke, Karin. Pencemaran sampah di laut yang kotor.
Pencemaran sampah di laut yang kotor. Betul? Betul. Tepuk tangan dong. Oke, Diani. Pesisir pantai yang dipenuhi oleh sampah sebab dari ulah manusia. Oke, ulah manusia. Jadi bukan ulah kucing atau burung ya, tapi ulah manusia. Teman-teman sudah menjawab sangat luar biasa. Good job ya. Jadi yang di depan itu tentang pencemaran lingkungan. Kebetulan gambarnya adalah tentang sampah di pantai ya. Lautnya tadinya kotor atau tidak? Tidak. Lautnya tadinya bersih. Karena ada sampah yang diolah sama siapa tadi? Kata Diani. Nah, yang diperbuat oleh manusia, bukan hewan ya, bukan binatang. Akhirnya menumpuk dan mencemari lingkungan. Yang rugi siapa? Selain kita? Hewan apa? Nah, hewan yang berada di sekitar sampah tersebut. Kebetulan gambarnya tentang laut, berarti mungkin ada kepiting makan sampah. Mungkin kalau sampahnya ke bawah ke laut, kemudian ke bawah ombak sampai ke tengah, itu bisa sampai pecah partikel plastiknya ya. Dimakan sama ikan, nelayan ngambil ikan, terus kita makan. Kira-kira sehat atau tidak tuh? Tidak. Karena makanan yang dimakan ikan adalah makanan sampah. Oke, kita simak video berikutnya ya. Tadi kita bermain TPS ya, dan itu yang kalian lihat adalah TPS yang paling besar yang pernah kalian lihat ya? Ya, bener kan? Ya, kamu kalau lihat TPS yang di sekolah kecil, yang ini lebih besar. Dari video itu, siapa lagi yang berani mengemukakan apa yang kalian pikirkan dari video itu? Lalu apa solusinya? Oke, Diani. Oke, pakai tote bag biar sampahnya berkurang. Cakep. Siapa lagi? Oke? Mendaur ulang, Bu. Mendaur ulang sampah. Oke, cakep. Siapa lagi? Menggunakan kembali sampah yang sekiranya masih bisa digunakan. Menggunakan kembali sampah. Oke. Ada lagi? Nah, lalu apa solusinya dari 3 solusi yang sudah kalian kemukakan? Karena ini pelajaran prakarya, ayo kita berkreasi, kemudian berkarya menggunakan sampah. Karena temanya kerajinan limbah lunak. Nah, pertanyaannya nih, kerajinan limbah lunak itu berarti sampahnya atau limbahnya yang bagaimana ya? Yang lunak. Terus? Oke, mudah dibentuk. Oke, terus? Mudah didapat. Kenapa mudah didapat? Mudah didapat Bu, karena setiap hari kita mengkonsumsi itu. Ya, kemasannya dibuang. Tapi sekarang dipilih nih, sampahnya yang bahannya lunak. Nah, sampah bahan limbah lunak itu ada yang dari organik dan non-organik atau anorganik. Yang organik berarti dari apa? Yang lunak sampahnya? Kulit jagung. Oke, cakep. Apa lagi? Kelapa pisang. Apa lagi? Serabut kelapa. Oke, serabutnya ya, bukan batoknya ya.
Termasuk yang kalian pakai setiap hari ini nih. Ini ternyata organik. Apa ini? Ini kertas ya. Kertas itu bahan organik dari apa? Dari bambu? Dari apa? Nah, dari pohon atau batang kayu yang sudah dijadikan bubur ya. Akhirnya namanya ada bubur kertas atau pap ya. Ada di sekitar kita ada PT-nya. PT apa itu penghasil kertas? PT Pindo Deli. Itu yang organik. Jadi paham ya, organik itu berarti berasal dari alam. Ya, dari tumbuhan. Ya. Kemudian ada anorganik. Apa itu anorganik? Botol minuman. Botol minuman atau apa? Plastik kresek. Kalau botol itu lunak atau keras? Keras. Berarti kalau ada kata plastik, berarti plastiknya plastik yang mana dulu nih? Seperti tadi. Kresek, Kantong kresek. Terus bekas apa lagi? Bekas bungkus makanan seperti ciki, apalagi permen, ya. Ya, kopi, ya. Terus mie instan, ya. Kemudian penyedap rasa, termasuk kemasan plastik, deterjen atau minyak sayur atau minyak goreng ya. Itu adalah contoh dari organik dan anorganik. Lalu apa solusinya? Nah, kita lihat beberapa hasil dari solusi. Warga Tasikmalaya, pelepah pisang diubah menjadi lukisan. Ya, bahkan lukisan bergaya pop art ini kini sudah merambah ke pasar ekspor. Ada John Lennon, ada juga John Bon Jovi. Pemandangan air atau pemandangan persawahan. Bukan dari cat air atau cat minyak, lukisan bergaya pop art ini dibuat dari pelepah pisang. Tangan Budi Irawanlah yang mampu membuat pelepah pisang menjadi sebuah karya seni. Warga Kampung Cewasmandi, Purbaratu, Tasikmalaya ini setiap hari rajin mengumpulkan pelepah pisang di sekitaran rumahnya. Potongan kecil pelepah pisang yang berbeda warna dapat memberikan efek bayangan. Untuk membuat satu lukisan, dibutuhkan waktu sekitar 3 hingga 4 hari. Hasil karya pemuda 35 tahun ini sudah dipasarkan hingga luar negeri. Awalnya memang jadi berjalan gitu mas. Berjalan dari mulai pemandangan biasa gitu. Lama-lama ke abstrak. Terus lama-lama juga kita coba bikin wajah, ternyata bisa juga terjual juga gitu. Lukisan-lukisan ini dijual dengan harga mulai Rp800.000 hingga Rp5 juta. Selain Asia dan Australia, lukisan karya Budi juga telah merambah Eropa. Dalam memasarkan karyanya, kendala terberat adalah lamanya waktu pengiriman barang. Budi Pardiana melaporkan untuk NET. Nah, itu adalah hasil dari apa? Nah, hasil dari kerajinan bahan limbah lunak. Yang tadi kalian tonton berarti asalnya organik atau anorganik? Oke, berarti udah paham ya bedanya organik dan anorganik. Sekali lagi, kalau organik dari alam dan mudah terurai, kalau anorganik buatan manusia dan sulit untuk diuraikan, ya. Kira-kira mau nggak bikin pelepah pisang seperti itu? Kenapa mau? Apa yang jadi motivasi kamu pengen bikin karya begitu dari sampah? Bisa dijual, Bu, dapat duit. Tadi katanya tulisannya bisa berapa ratus ribu tadi? 800 sampai 5 juta. Mau nggak dapat 5 juta? Nah, makanya bikin kerajinannya yang bagus biar bisa dijual ya. Sampai mana dijualnya tadi? Sampai Eropa. Ternyata bukan cuma sampai ke Cimahi, tidak ya. Nggak sampai ke Sumedang, ternyata jauh loh. Sampai ke Eropa ya. Laku di sini sama kita kalau nebang pohon pisang dikemanain? Dibuang begitu saja ya. Dari sini maka kerajinan bahan limbah lunak adalah
produk kerajinan yang berbahan dasar limbah yang bersifat lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Tentu saja hasilnya diusahakan harus bisa sampai dijual dan bernilai seni. Oke, sekarang saatnya kalian mengisi LKPD secara kelompok. Yang pertama adalah analisislah kerajinan bahan limbah lunak yang telah dibagikan. Kemudian yang kedua, tuangkanlah hasil analisis kalian ke dalam bentuk poster baik digital maupun non-digital. Yang digital bisa melalui Canva, PowerPoint, dan sebagainya. Kalau yang non-digital, kalian bisa menggunakan kertas A3 diwarnai sesuai dengan, boleh dengan pensil warna atau spidol atau krayon dan sebagainya. Kemudian nanti yang terakhir, kalau sudah selesai, nanti kalian presentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Terima kasih sudah duduk berkelompok. Ada yang mau pakai kertas? Kelompok mana yang mau pakai kertas? Oke, kelompok Bagja dan kelompok Siraj ya, pakai kertas. Yang dua berarti pakai teknologi? Ya. Mau pakai apa aplikasinya? Canva. Pakai Canva yang belakang? Ya. Oke. Nah, sekarang Ibu kasih LKPD-nya. Temanya ini acak ya. Jadi Ibu kasihnya random ya. Nah, ini ada dari apa berarti? Kain perca. Nah, dari kain perca atau kain sisa. Oke. Ini bunga ya, bunganya dari apa? Nanti tugas kelompoknya siapa ya? Deng 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 deng, siapa ya? Nah, bolehlah. Asik. Ya. Apalagi ya di dalam tas? Oh, Bu Sinta punya ini. Nah, kerajinan dari kertas nanti ya. Boleh. Dan kalian mendapatkan tas? Channel. Silakan ya. Nah. Oke. Ini soalnya, silakan dianalisis. Untuk sumber belajar ya. Untuk sumber belajarnya, karena kalian membawa handphone ya, boleh lihat internet, lihat dunia maya. Boleh juga scan barcode media ajar ya. Nanti Bu Sinta bagikan scan barcode-nya ya. Kalian nanti tinggal buka kamera nanti ke lens ya. Nanti ke lens langsung scan barcode. Ini sudah ada media pembelajarannya, sudah ada modul ajarnya. Kalau merasa belum cukup, bisa langsung cari di internet ya. Satu kelompok satu. Boleh langsung mengerjakan ya. Makan bukan basi. Kalau kan ini toples makanan, tapi yang dimasukinnya taman makanan yang sudah dikemas seperti permen atau apalagi ya tuh ya? Hah? Yang kecil-kecil itu. Ah, bisa. Atau kalau bukan makanan, kira-kira tempat apa itu? Udah kesulitan nggak? Nggak bisa jawabnya. Ya, bagus ya. Nanti boleh cari di apa? Di internet. Ini, iya. Nanti boleh kalian kasih tanda panah ke sini, ke sini. Kasih judulnya. Tas apa nih? Tas channel? Tas doir? Tas doir, tas dior ya. Doir ya. Boleh. Nanti dikasih keterangan yang sesuai dengan LKPD.
materinya bisa cari di sini, di buku paket atau di Google boleh ya. Sudah selesai tugas kelompoknya? Sudah. Oke. Sekarang saatnya presentasi. Kelompok siapa dulu yang mau presentasi? Boleh ke depan. Sok, persilahkan. Ya, sok boleh. Kelompok Karin, kelompok Citra boleh ke depan untuk mempresentasikan. Nanti yang lain boleh bertanya, boleh menyanggah, boleh kasih saran, ya. Oke, sekarang kita lihat presentasi dari kelompok berapa? 4. Dari kelompok 4, ya. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 4 yang beranggotakan Karin, Naila, Indri, Citra, dan Siska. Di sini kita akan mempresentasikan tentang kerajinan dari sendal, yaitu bahan dasarnya kain perca. Buat yang pertama, jenis kerajinannya itu dari limpahan organik, terus sifat, teknik, bahan, alat, dan proses pembuatan kerajinan bahan limbah lunak itu ada. Yang pertama sifatnya lunak, terus tekniknya dijahit, untuk bahannya kain perca sama busa sendal. Untuk alatnya ada benang, jarum, sama gunting. Sama prosesnya, pertama buatlah sketsa alas sendal sesuai kaki dengan busa sendal. Gunting kain perca untuk bagian alas sendal. Terus lapisi busa sendal dengan kain perca dengan teknik jahit. Lalu jahit bagian atas dan gabungkan semua rangkaian sendal. Mendaur ulang barang lama menjadi barang baru atau recycle. Untuk fungsinya, fungsi pakai yaitu untuk alas kaki kan sendal ya. Terus yang kelima, proses produksinya sama kayak yang proses pembuatannya. Untuk 6, itu kemasan tempat untuk produk kerajinan bahan limbah lunaknya yaitu plastik atau box kardus. Kelompok yang lain ada yang mau bertanya atau tidak? Oke, bentar. Saya Fahira Salsabila dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 4, apa aja kerajinan yang bisa dibuat dari kain perca selain sendal? Terima kasih. Siapa yang mau jawab? Jadi fungsi lainnya untuk sendal itu, selain sendal itu ada tas, bisa jadi tas, selimut, terus juga ada dompet, tempat pensil, banyak pokoknya. Oke, sekian presentasi dari kelompok 4 tentang kerajinan sendal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang kerajinan bahan limbah lunak dari kulit jagung. Terus bahannya dari kulit jagung sebagai daunnya atau bunganya, batangnya itu dari lidi. Kalau tempat potnya itu dari botol minuman. Sifatnya lunak, tekniknya ditempel menggunakan lem, bahannya kulit jagung dan botol minuman. Alatnya lem, gunting, dan pewarna makanan. Apakah ada yang mau bertanya? Berapa banyak kulit jagung yang dibutuhkan untuk membuat satu karya seni? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Alpi. Jawabannya itu satu tangkai menjadi bunga itu butuh satu helai kulit jagung. Saya Muhammad Aliansyah, perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan Raihan, Sabrina, Salwa, dan Sylvia. Di sini kami akan mempresentasikan kerajinan bahan limbah lunak dari kertas. Yang pertama, jenis kerajinan bahan limbah lunak sendiri ini terbuat dari bahan kertas. Lalu yang kedua, sifat, teknik, bahan, alat, dan proses pembuatan kerajinan limbah bahan lunak. Yang pertama, sifat bahan materialnya memiliki sifat fisik yang empuk atau lunak sehingga sangat mudah dibentuk. Menggunakan teknik menggulung, yang mana sebuah kertas digulung-gulung terdapat dua bahan, yaitu kertas bekas dan lem. Kertas bekasnya sendiri bisa menggunakan kertas koran, kertas majalah, ataupun kertas-kertas dari buku tulis yang sudah tidak terpakai.
Baik, sampai sini saja. Ada yang ingin bertanya? Contoh limbah kertas apa saja untuk dijadikan suatu karya? Baik, saya menjawab pertanyaan Bagja dari kelompok 3. Yaitu ada kertas karton, kertas HPS, kertas kraft, kertas berlapis plastik, dan kertas tisu. Paham tuh Bagja? Ya. Terima kasih Bagja. Untuk kelompok lain ada yang ingin bertanya lagi? Kalau misalnya kerajinan itu basah, nanti gimana? Rusak? Apa didaur ulang lagi atau dibuang? Atau mau digimanain gitu kalau didaur ulang? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Nah, jadi kalau misalnya ini kena air atau basah gitu, ini bakal rusak. Jadi kayak gak bisa digunakan lagi, guys. Gak bisa digunakan lagi karena ini bahannya lunak banget, jadi gampang hancur. Jadi kalau kena basah. Kami di sini akan menjelaskan sesuatu tas jali-jali. Tas jali-jali ini merupakan kerajinan limbah dari tali jali-jali. Yang kedua ada sifatnya plastik. Plastik lembaran merupakan bahan yang memiliki sifat tidak mudah menyerap air, ringan, tidak mudah pecah, mudah dibentuk. Selanjutnya ada teknik dianyam menggunakan plastik dan gunting. Yang ketiga adalah tas jali-jali ini bisa dipakai menjadi tas dan dijadikan hiasan untuk menjinjing belanja ke pasar. Pemilahan bahan lunak dari warna dan bentuk. Yang kelima, untuk pembelian langsung tidak memakai kemasan, tetapi jika kita membeli via online bisa memakai bubble wrap. Baik, sampai di sini apakah teman-teman ada yang mau ditanya? Selain dari plastik, bisa dibuat dari apa lagi tasnya? Bisa dibuat dari bungkus kopi, pelepah pisang, sama eceng gondok. Kerajinan tersebut bisa dijual dengan harga kisaran berapa? Harganya tuh kisaran sesuai ukuran, jadi kalau ukurannya lebih besar, harganya juga makin mahal. Kalau untuk nominalnya sih ada yang beda-beda. Kalau ada yang mulai dari 25.000 sampai 105.000 ke atas. Sesuai ukuran saja. Kita tepuk tangan untuk kalian semua. Sekarang waktunya evaluasi pembelajaran. Kalian akan menjawab soal tes pengetahuan melalui link Google Formulir. Nah, di depan ada barcode, kalian bisa men-scan-nya langsung. Kalau misalkan ada kendala, nanti Ibu akan kirim linknya via WA Group. Silahkan mengerjakan. Hari ini kita bisa menyimpulkan pelajaran hari ini. Apa aja berarti kesimpulannya pembelajaran hari ini? Kerajinan limbah lunak itu boleh dibaca bersama-sama. Kerajinan limbah lunak adalah produk kerajinan yang berbahan dasar limbah yang bersifat lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Ya, kemudian bahannya ada 2. Ada kertas, kulit jagung, pelepah pisang. ya, yang anorganik. Oke, tekniknya apa aja? Lipat, tempel, dijahit, dianyam, diikat. Oke, unsurnya apa aja? Kenyamanan, keamanan, kegunaan, kelestarian, kemudahan. Sedangkan prinsip kerajinannya? Ya. Jadi kalian sudah paham yang tadi sudah dianalisis adalah produknya ini, ya. Yang ini plastik berarti anorganik. Tekniknya sifatnya kuat. Dia kalau kena air tidak akan rusak. Beda sama dari kertas. Ini dari kertas. Ya, tadi ada yang bertanya, ini kalau kehujanan gimana? Tentu saja akan rusak, basah ya. Ini kerajinan dari kertas koran dengan teknik apa tadi? Diputar, cenabu digulung. Nah, ya. Jadi teknik digulung seperti ini namanya quilting.
ya. Ini teknik quilting ya. Jadi quilting dibentuk sedemikian rupa hingga jadi suatu bentuk ya. Kemudian yang ini dari bahannya kulit jagung atau organik ya, dengan teknik ditempel. Yang ini anorganik dari kain perca dijahit. Oke ya, berarti sudah paham semua ya. Gimana pelajaran hari ini, menyenangkan? Tertarik untuk membuat di rumah? Tertarik ya. Hari ini tugasnya menganalisis selesai. Minggu depan kalian tugasnya pilih. Yang tadi kan sudah memilih ya. Apa yang sudah dipilih, ada yang kulit jagung, ada yang kertas koran, ada yang dari tali jali-jali, ada yang dari kain perca. Nah, kalian nanti di rumah atau untuk minggu depan boleh diskusikan mau buat dari apa. Boleh sama bahan dengan yang tadi dianalisis, boleh bahan yang lainnya. Di sini belum ada yang pakai bungkus kopi kan? Nah, itu bungkus kopi bisa dianyam, itu boleh. Atau, Bu, boleh nggak? Ini kan tadi kalau kena air jadi bubur kertas. Aku bikin kerajinan yang dari bubur kertas dibentuk jadi boneka atau apa, itu juga boleh. Ya, jadi nanti kalian tugas di rumah boleh pertama mendesain, ya. Kemudian nanti disiapin alat bahannya. Nanti prakteknya di sekolah minggu depan. Ada yang mau bertanya? Tidak? Kalau sudah cukup boleh bereskan kelasnya. Kita berdoa dulu ya. Oke, sebelum pulang, karena kita memulai pelajaran dengan berdoa, maka kita juga pulang juga harus ditutup dengan doa. Oke, silakan Bagja. Sikap baca doa dalam hati mulai. Selesai. Sikap berdiri memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa piket ya.